Jika salah satu saja dari berkas yang mengandung data tersebut dilewatkan di UDET, maka terjadilah tidak konsisten lagi. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam pengaksesan data. Pada suatu saat akan dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang di kode pos, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk menampilkan data tersebut. Maka kesulitan akan timbul, dan penyelesaiannya untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Yang ketiga, yaitu isolasi data untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam beberapa berkas dalam bentuk format yang berbeda, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Maka data dalam satu database harus dibuat satu format, sehingga mudah untuk program aplikasinya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya membuat program aplikasi jika data dibuat dari format teks berdasar Pascal, basis C++, dan juga format dari versi Lotus 123. Berarti dari sini semua akses data dilakukan dengan cara yang sama. Yang keempat yaitu multiple user atau banyak pemakai. Dalam rangka mempercepat semua data guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Salah satu alasan mengapa database dibangun adalah karena nantinya data tersebut akan digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Semua ini akan memungkinkan untuk terjadi karena data yang tidak tergantung dan menyatu dalam program, tapi ia terlepas dalam satu kelompok data. Dan yang kelima yaitu masalah keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database diperkenankan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh diakses bagian keuangan dan personalnya, dan tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang dibuat oleh program atau fasilitas keamanan sistem operasi. Di samping itu, dengan sistem ini maka proses backup akan dapat dilakukan. Yang keenam, masalah integritas atau kesatuan. Database berisi berkas yang saling berkaitan. Masalah utamanya adalah bagian kaitan antara berkas yang ada. Meskipun diketahui bahwa berkas A berkaitan dengan berkas B, tetapi secara teknis, maka ada medan kunci yang akan mengaitkan kedua berkas tersebut. Dan masalah yang terakhir adalah masalah data independen atau kebebasan data. Pada suatu aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman basic, misalnya jika program telah dibuat untuk menyelesaikan masalah pembacaan data untuk berkas pelanggan dengan berkas nomor, nama, alamat, maka setelah program jadi dan terdapat perubahan struktur berkas pelanggan, maka program tersebut harus diubah. Hal ini disebut bahwa program yang telah dibuat tidak bebas terhadap database. Yang selanjutnya yaitu operasi dasar basis data. Di dalam sebuah disk, basis data dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan. Di dalam sebuah disk, kita dapat pula menempatkan beberapa atau lebih dari satu basis data. Sementara dalam sebuah basis data, kita dapat menempatkan satu atau lebih file atau tabel. Pada file atau tabel inilah sesungguhnya data disimpan dan ditempatkan. Setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah semesta data yang spesifik. Misalnya, ada basis data kepegawaian, basis data akademik, basis data inventory atau pergudangan, dan sebagainya. Sementara dalam basis data akademik, misalnya kita dapat menempatkan file mahasiswa, file mata kuliah, file dosen, file jadwal, file kehadiran, file nilai, dan lainnya. Karena itu, operasi dasar yang dapat dilakukan berkenaan dengan basis data dapat meliputi
yaitu satu, pembuatan basis data baru yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Yang kedua, penghapusan basis data yang identik dengan perusakan lemari arsip atau sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga yaitu penghapusan file tabel dari suatu basis data yang identik dengan perusakan arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Yang keempat yaitu pembuatan file tabel baru ke suatu basis data yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel berbasis data yang identik dengan penambahan lemari arsip ke sebuah map arsip. Dan yang terakhir yaitu pengambilan data dari sebuah file yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. Berikutnya kerugian proses berbasis file. 1. Ketergantungan program data. Semua program merawat metadata untuk setiap file yang digunakan. Maka kemudian perlu dipikirkan untuk pembuatan data yang berorientasi pada tabel data. 2. Data redundansi atau kerangkapan data. Setiap sistem mempunyai kopi data sama yang terpisah. Yang ketiga, keterbatasan tukar-menukar data. Tidak ada pusat pengendalian data. Yang keempat, perlu waktu lebih lama dalam pengembangannya. Programmer harus membuat desain format data mereka masing-masing. Yang kelima, yang terakhir yaitu mahal dalam perawatan programnya. 80% dari budget sistem informasi digunakan untuk hal seperti ini. Berikutnya solusi pendekatan database, yaitu pengelolaan pembagian data secara terpusat. Data dikelola oleh sebuah pengendali, penyimpanan standar dalam bentuk yang baku, memerlukan sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS. Selanjutnya objek basis data. Tujuan awal dan utama dalam pengolahan data dalam sebuah baris data adalah agar dapat memperoleh dan menemukan kembali data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Di samping itu, pemanfaatan basis data untuk pengolahan data juga memiliki tujuan-tujuan lain. Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi jumlah tujuan atau objektivitas seperti kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, dan juga keamanan, kebersamaan pemakaian. Selanjutnya penerapan basis data.